Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan saat ini kami kembali berdialog bersama pengamat militer Al-Araf, Mas Al-Araf. Tadi sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk TNI menjaga netralitas di Pilkada 2024. Tapi Mas Al-Araf tadi sempat menyinggung kalau ini sebetulnya peran dari TNI adalah last resort. Last resort. Nah, kalau kita throwback lagi Mas, kita lihat lagi ke belakang. Untuk pemilu tahun 2024, apakah peran TNI ini sudah sebagai last resort? Atau seperti apa menurut Mas Al-Araf? Ya, banyak orang bilang bahwa pemilu 2024 kemarin banyak catatan itu terkait dengan netralitas TNI dan Polri yang terjadi pada peristiwa kemarin itu ya. Buat saya yang jauh lebih penting yang saya khawatirkan karena tadi saya lihat tuh di TV ada liputan dari Semarang gitu ya, terkait dengan pilkada di Jawa Tengah. Saya berharap agar TNI dan Polri di Jawa Tengah benar-benar netral dalam kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Kenapa demikian? Karena di sana ada kandidat yang satu mantan Panglima TNI itu ya, Pak Andika Perkasa, satu lagi mantan Kapolda Pak Lutfi gitu ya. Dan kalau ini tidak netral tentu akan menjadi bermasalah di bawahnya karena ada persoalan-persoalan esprit de corps yang kadang-kala salah ditafsirkan bagi anggota militer aktif ataupun polisi aktif. Jangan sampai terjadi peristiwa karena ini kandidatnya backgroundnya dari militer, maka ada jiwa esprit de corps di militer aktif di Jawa Tengah untuk ikut pemenangan. Begitu pula yang karena ini bekas Kapolda Jawa Tengah dan polisi, lalu polisi di Jawa Tengah juga punya esprit de corps untuk menangan. Saya berharap itu jangan sampai terjadi karena kita harus memisahkan antara ruang politik dengan ruang pertahanan keamanan tadi itu. Dalam arti menjadi penting netralitas itu khususnya dalam konteks Jawa Tengah supaya militer aktif tidak tercampur di dalam pilkada Jawa Tengah, polisi aktif juga jangan ikut campur dalam proses pilkada di Jawa Tengah. Karena kalau terjadi dua-duanya ikut membela salah satu kandidat, waduh berbahaya. Dua-duanya sama-sama punya kekuatan senjata dan punya pasukan. Jadi menurut saya kata netralitas dalam pilkada 2024 itu menjadi penting gitu supaya militer aktif untuk tidak terlibat dalam kegiatan pertarungan pemenangan kandidat di pilkada, begitu pula kepolisian gitu. Oke, baik. Nanti kita akan melihat lagi berarti Mas ya. Ini masih PR ke depannya untuk menjaga netralitas. Tapi bagaimana sih agar bisa meyakinkan masyarakat kalau TNI ini tetap netral? Ya, oleh karena itu peran-peran pengawasan harus ditingkatkan ya. Kita ini punya lembaga pengawasan yang banyak. Komisi 1 harus benar-benar bisa meningkatkan pengawasan TNI gitu. Oleh karena itu yang kedua lembaga-lembaga seperti Komnas HAM itu ataupun lembaga-lembaga masyarakat sipil plus KPU dan KPUD sendiri harus bersikap netral dalam konteks itu gitu. Nah ini Bawaslu juga menjadi bagian penting di dalam memastikan orang itu, plus civil society dan masyarakat sendiri dalam melihat peran masyarakat sangat besar di sini. Sangat penting untuk melihat bahwa netralitas itu benar-benar terjadi. Kalau ada yang terlibat dalam pemenangan maka ini harus diproses dengan baik. Gitu. Nah inilah yang menurut saya perspektif outward looking harusnya kebangun supaya soal-soal inward looking ikut di dalam pemilu praktis atau pilkada bisa merupakan last resort lah buat militer itu dalam kedepannya. Mas, kalau kita lihat ini ya visual di hadapan kita nih bersama ini kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-79. Tadi kita juga melihat kondisi di sana banyak sekali masyarakat yang hadir dan juga antusias. Kalau kita juga sangat familiar, ini ada TNI hadir di tengah masyarakat. Lalu bagaimana menurut Mas Al-Araf saat ini, apakah benar-benar TNI sudah hadir di tengah masyarakat dan kedekatannya seperti apa dengan masyarakat? Begini, doktrin TNI dengan rakyat itu doktrin lama sebenarnya ya, yang cenderungnya tafsir lebih politik gitu, perspektifnya bahwa TNI menjadi bagian penting dalam pertahanan, iya, bahwa dalam batas tertentu rakyat dalam situasi tertentu dalam kondisi-kondisi situasi tertentu sebagian dilibatkan dalam pemerintahan, iya, tapi kita harus menempatkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara.
Buat saya yang jauh lebih penting adalah PR tentang bagaimana menempatkan tentara menjadi lebih modern. Oke. Itu kunci buat saya gitu. Oke. Karena itu yang kita inginkan ke depan, Mbak. Saya khawatir bahwa kalau kita tidak siap untuk menghadapi situasi tertentu, Baik. kita akan menyesal di masa depan. Baik. Oleh karena kekuatan pertahanan harus benar-benar dibangun modern. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.